beberapa kajian, ana mengetahui pentingnya berada dekat dengan orang tua untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi ana sekarang merantau di Jakarta, sedangkan di kampung rasanya belum ada sumber penghasilan yang layak yang dapat diandalkan untuk membantu keluarga. Selain itu, istri ana keberatan untuk pulang kampung karena memang istri berasal dari daerah berbeda yang jauh juga, sehingga jika ana pulang kampung maka ia akan jauh dari orang tuanya sendiri. Mohon nasihatnya agar ana dapat menyikapi hal ini dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. Baik. Yang pertama tentunya tidak diragukan bahwa berdekat dengan orang tua dan berbakti kepadanya ini adalah hal yang matlub, perkara yang dituntut dalam syariatul Islam. Semaksimal mungkin seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan telah berlalu kita sebutkan beberapa ayat yang menyebutkan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, dan bahwa hak mereka berdua ditempatkan setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua setelahnya masalah ini, bahwa dalam berbakti kepada kedua orang tua, walaupun tentunya lebih utama dan juga lebih sempurna ketika seorang dekat dengan orang tua, akan tapi berbakti kepadanya tidak secara mutlak atau tidak diharuskan harus berada di sampingnya. Nah, harus berada di sampingnya. Karena hakikat berbakti yang sebenarnya kepada kedua orang tua adalah menjadi anak yang soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang 3 amalan yang tidak akan terputus pada hari kiamat, sampai hari kiamat, yaitu waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang berdoa untuknya. Perhatikan di sini, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang berdoa untuknya. Doa terbagi menjadi 2. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Kan begitu. Doa masalah, ya dia mintakan orang tuanya, ya Allah ampuni orang tua aku, ya Allah berikan kesehatan, dan seterusnya. Ini doa masalah, doa permintaan. Kalau doa ibadah, ya ibadah, dia beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadahnya, agar orang tuanya juga mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Maka ketika seorang anak memperbanyak ibadahnya, maka itu sebagai bentuk doa dia untuk orang tuanya. Karena di antara doa adalah ibadah. Doa adalah, di antara bentuk doa adalah ibadah. Ibadah dikatakan sebagai doa. Nah, maka sebesar-besar perbuatan bakti kepada kedua orang tua adalah dengan memperbanyak menjadi anak yang soleh, memperbanyak ketaatan ibadah. Karena sebenarnya telah dimaklumi bahwa setiap amalan anak itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya secara otomatis. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah An-Najm, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia usahakan. Dan anak, kata para ulama, termasuk dari usaha orang tua, yakni mereka ada karena usaha dari orang tua. Karena ialah semua amalannya anak itu secara otomatis mengalir kepada kedua orang tua. Dan inilah hakikat berbakti yang sebenarnya. Walaupun dia jauh, kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah Ta'ala, maka itu apa? Itu merupakan perbuatan bakti yang sangat tinggi dan besar. Akan tapi walaupun dia dekat, tapi kalau ketika dia dekat dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya, maka ini hakikatnya merupakan perbuatan durhaka kepadanya. Dan jangan diidentikan masalah berbakti itu dengan masalah harta. Berbakti itu harus disenangkan orang tua ketika dia sudah tua, harus dipenuhi semua keinginannya. Ketika dia mau sesuatu diberikan, ketika dia sakit dirawat. Tidak selamanya berkaitan dengan masalah harta. Nah, tapi lebih penting dari itu, berbakti kepada orang tua adalah dengan ibadah, dengan amalan. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau memang toh orang tua di daerah di kampungnya, artinya belum terlalu membutuhkan bantuan, misalnya ada anaknya yang lain, masih ada saudara dia yang mengurusi orang tuanya, atau mungkin bahkan orang tuanya masih bekerja sendiri, malah masih sehat dan seterusnya. Sementara dia merasa di sana di kampungnya dia khawatirkan agamanya, atau mungkin dia tidak mendapatkan pekerjaan, maka tidak mesti dia harus kembali kepada kedua orang tuanya. Apalagi orang tua mungkin tidak menuntut untuk kembali atau belum butuh bantuan, dan seterusnya. Nah, maka
hendaknya dia, kalau memang dia merasa belum bisa untuk pulang ke kampungnya, maka tidak ada masalah insyaallah. Yang jelas kebaktian kepada orang tua, berbakti pada orang tua yang terbesar adalah dengan ibadah. Kemudian selanjutnya masalah yang berkenaan dengan istrinya ini. Kalaupun toh misalnya suatu saat dia sudah bisa mendapatkan pekerjaan di kampung, atau misalnya ketika suatu saat orang tua sudah butuh, artinya mungkin semua anak-anak yang lain sudah pergi, nah kemudian hanya dia yang sanggup memberikan bantuan kepada orang tuanya, atau orang tuanya meminta bantuan kepada dirinya dan dia sanggup untuk memberikannya, dan dia pulang, maka sang istri tidak tidak boleh bersikap seperti di sini, merasa keberatan ketika pulang, nah karena semakin jauh, kan begitu. Dan ini tentunya adalah hal yang tidak sepantasnya, karena ketika dia menikah dia sudah tahu calon suami saya orang di sini, kan begitu. Tidak mungkin seumur umur tidak akan pulang, kan begitu. Kalau sudah tahu jauh, ngapain nikah tempatnya, kan begitu. Sudah tahu jauh tempat negara kampung calon suaminya, ngapain nikah kalau sudah tahu jauh. Nah, maka tidak ada alasan untuk menolak hal-hal yang seperti ini. Nah, apalagi ini ketaatan dalam masalah yang ma'ruf. Dalam masalah yang ma'ruf, jangankan perkara yang ma'ruf, yang mubah saja, suami menyuruh atau pindah ke suatu tempat, istri wajib ikut. Tidak ada alasan bagi dia untuk menolak. Apalagi tujuannya adalah untuk ma'ruf, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ada pun alasan orang tuanya jauh, maka orang tua suaminya adalah orang tua dia juga. Kan begitu. Dia bisa berbakti kepada orang tuanya dari jarak jauh dan berbakti kepada mertuanya secara langsung. Dia mendapatkan semua kebaikan. Kalau dia bersabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik.